Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erlinda Priyani dengan NIM 104060031 dari kelas 1C. Di sini saya akan menganalisis tentang salah satu kasus malpraktik yang ada di Indonesia, yaitu kasus dugaan malpraktik yang menimpa korban berinisial BP, seorang siswi berusia 13 tahun di Palembang, Sumatera Selatan. Kasus ini menyoroti tentang pentingnya standar praktik dan legalitas dalam pelayanan kesehatan. Kasus ini berawal pada 2 Juli tahun 2024. Korban BP mengalami demam disertai mual dan muntah. Ibunya yang berinisial NS membawanya ke praktik bidan yang berinisial AG di Jalan Sukaraya, Kecamatan Sukarami, Palembang. Di sana ia diberikan 6 jenis obat. Yang pertama ada cetirizine, anti alergi. Yang kedua ada amoxicillin, antibiotik. Yang ketiga ada Theraf, obat demam, flu dan batuk. Yang keempat ada ranitidin, obat lambung. Yang kelima ada Samtacid, obat nyeri lambung. Dan yang terakhir ada vitamin. Setelah mengkonsumsi obat-obatan tersebut, korban berinisial BP mengalami ruam merah yang nyeri, diikuti dengan tubuh yang melepuh dan pembengkakan pada mata hingga tidak bisa berkedip. Kondisinya memburuk pada 7 Juli tahun 2024. Ia dirawat di Rumah Sakit Caritas Miria di Palembang selama sekitar 1 minggu. Meskipun kondisinya sempat membaik, kondisi korban kembali memburuk. Ia dirujuk ke Rumah Sakit Umum Muhammad Husin. Di sana dilakukan operasi dengan menempelkan daging paha pada kedua matanya untuk mencegah bola mata keluar. Investigasi oleh Polda Sumatera Selatan mengungkap bahwa bidan AG tidak memiliki surat izin praktek atau SIP sejak mulai praktik pada tahun 2020. Status AG kini menjadi terlapor dalam kasus malpraktik ini. Kasus ini menekankan tentang pentingnya penegakan hukum terhadap tenaga kesehatan yang berpraktik tanpa izin resmi. Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan pelanggaran praktik bidan, setiap bidan wajib memiliki surat tanda registrasi bidan atau STRB dan SIPB sebelum memberikan pelayanan kesehatan. Selain aspek legalitas, kasus ini juga menyoroti tentang pentingnya kompetensi dan keahlian tenaga kesehatan dalam memberikan pengobatan. Pemberian kombinasi obat tanpa pertimbangan yang tepat dapat berisiko tinggi bagi pasien. Oleh karena itu, tenaga kesehatan harus selalu memenuhi standar profesi, standar pelayanan, dan kode etik yang berlaku untuk menghindari tindakan yang dapat merugikan pasien. Hingga saat ini, korban berinisial BP masih mengalami kebutaan dan membutuhkan donor kornea mata. Kondisi ini juga berdampak pada pendidikan, di mana ia terancam putus sekolah karena sering absen. Kasus ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk lebih selektif dalam memilih tenaga kesehatan dan memastikan legalitas serta kompetensi mereka sebelum menerima pelayanan. Dapat disimpulkan, kasus ini berawal dari human error, yaitu pemberian obat tanpa diagnosis medis yang tepat, dan tenaga kesehatan yang tidak memiliki izin resmi, lalu berlanjut ke medical error, sehingga pasien mengalami cedera dan adverse event, pasien mengalami kerugian, yaitu kebutaan yang permanen. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, apa sih upaya agar kondisi ini tidak terulang kembali? Yang pertama yaitu ada penegakan hukum. Pemerintah dan aparat harus memperketat pengawasan tentang praktik tenaga kesehatan, terutama yang tidak memiliki izin resmi. Selanjutnya yaitu ada verifikasi izin praktek. Setiap tenaga kesehatan harus diwajibkan memiliki surat izin praktek atau SIP dan surat tanda registrasi atau STR. Yang selanjutnya ada peningkatan literasi kesehatan. Masyarakat perlu diedukasi mengenai hak-hak pasien dan standar pelayanan kesehatan. Yang selanjutnya ada kampanye pemilihan tenaga kesehatan yang tepat. Sosialisasi untuk memilih tenaga kesehatan yang tepat dan sudah memiliki izin resmi. Yang selanjutnya ada pelatihan berkelanjutan. Setiap tenaga kesehatan harus mendapatkan pembaruan ilmu untuk memastikan pelayanannya yang aman. Demikian upaya yang dapat dilakukan agar kondisi tadi tidak terulang kembali. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.